Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, selamat datang kembali. Kita update lagi ya video untuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Kita lihat weekly candle baru aja close ya, dan ternyata dia close di bawah trendline kita ini. Wah, ini agak bearish ya sebenarnya ya, terus terang aja. Dia memang benar-benar mau untuk lari ke 30k ya, mau coba lari ke 30k atau batas bawahnya di sekitar 28k ini kira-kira lah ya, kira-kira di 28k 29k ini bisa menjadi support. Memang support box ini ya cukup bekerja ya. Kita lihat kemarin itu memang ada bounce di sini ya terakhir. Dalam jangka pendek kira-kira bagaimana? Dalam jangka pendek jawaban gua adalah paling nggak dia harusnya ada sedikit pantulan ke atas ya, paling tidak ada sedikit pantulan ke atas. Ini gimana pun juga udah terlalu oversold kita kalau lihat di harian ya. Ini RSI nya lagi-lagi udah segini ya, kita lihat ini udah mulai ada ciri-ciri pantulan ya. Paling nggak ini MACD nya udah mulai melandai nih ya. Ini udah mulai melandai, ini udah mulai ada merah muda ini ya, pink ini ya. Ya artinya tekanan jualnya kan udah mulai berkurang. Mudah-mudahan ini makin berkurang dan kita bisa membentuk histogram hijau ya. Nah kira-kira seperti itu menurut gua. Paling nggak ada pantulan tapi nanti bakal turun lagi. Lalu dia akan membentuk higher low gitu ya. Itu baru bisa tercipta higher high nanti ya. Berarti memang masih cenderung pantulan kecil disertai dengan sideways ya. Itu yang gua skenario kan gitu. Sebenarnya dari daily candle ini kita udah melihat bullish divergence ya. Kita lihat di sini harga turun ya, harga turun, dan ini RSI nya naik gitu ya. Ini RSI naik, kita lihat di sini naik ke atas gitu ya. Jadi sebenarnya udah ada ciri-ciri pantulan ya. Ini RSI naik ya, ini MACD pun naik ya. Jadi ini kan harga turun, harusnya kan MACD nya makin turun ya. Ini kan tadi harga turun di sini, harusnya ini kan MACD nya makin turun, tapi ternyata MACD nya itu malah naik ya. Ini juga divergence gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah melihat perlemahan dari tekanan jual ya. Lalu sebenarnya apa yang membuat Bitcoin masih kelihatannya lemah banget gitu? Karena tidak lain karena di time frame 4 jam ini ya, mereka yang day trader itu mereka menganggap resisten ini sangat matters ini ya. Nah kita lihat ya, ini ada sebuah resisten, padahal ini pola falling wedge ya. Ini pola falling wedge, makanya dari kemarin gue masih yakin bentar lagi Bitcoin pasti akan memantul. Tapi memang nggak mantul-mantul ya. Mantul maksud gua adalah breakout ke atas gitu ya. Tapi akhirnya nggak breakout karena memang masih terjadi rejection terus. Harusnya kemarin itu menurut gue ini adalah salah satu momentum yang bagus untuk breakout ke atas. Kenapa? Karena gue optimis nih. Wah, ini supportnya ini berhasil bertahan. Ingat ya, kita ada support yang ini ya kan. Kita udah gambar support ini cukup lama. Gue melihat, nah ini waktu di sini ya, gue lihat ini turun lagi. Oke, nggak apa-apa turun lagi, asal support bisa bertahan. Gue lihat ini support bertahan, wah bagus gitu ya. Tapi ternyata dia malah rejection gitu ya. Dia rejection oleh moving average 200 ini ya. Moving average 20 doang malah ini ya. Atau kalau di daily kita lihat lagi, oh daily masih di atas sekali ya, nggak kelihatan. Oke, di moving average 20 ini kita udah rejection ya. Jadi langsung price-nya longsor lagi karena ini udah rejection gitu. Kita lihat sekarang apakah akan ada pantulan ya. Ini juga udah tercipta divergence ya, bullish divergence. Kita lihat harga ini turun ya, dan RSI naik ya. Di semua time frame gue udah melihat ini ada bullish divergence. Tapi masalahnya dari kemarin bullish divergence itu
menipu gitu, gak berhasil mantul gitu ya. Kita lihat ini juga ada divergence ya. Di daily tadi udah gue bilang ya, udah ya, bahwa akan ada pantulan. Nah sekarang kemarin retest 30k ya, 31 sekian tepatnya ya, bagus, untung dia nggak jebol lebih bawah lagi ya. Tapi kita lihat apakah titik kuncinya adalah resisten ini ya. Kalau resisten ini bisa jebol ya, ini harusnya bisa naik. Tapi sekarang kita ada PR baru, yaitu support ini nih ya. Support ini apakah kita bisa breakout support yang ini ya. Kalau bisa breakout support ini, harusnya resisten ini juga bisa breakout gitu. Untuk target jangka pendek paling nggak sekitar 42k atau 44k harusnya bisa ya. Tapi gue nggak bilang akan ada kenaikan lagi langsung lanjut ke atas menuju all time high gitu, gue bilang sih enggak ya. Tetap kita akan konsolidasi dulu menurut gue sih ya. Gue clear dulu. Tetap menurut gue kita akan konsolidasi ya sekitar ini ya. Misalnya kita ada relief rally dulu ke sini ya. Ya, tapi kita nggak akan bisa langsung naik. Kita bisa aja konsolidasi seperti ini ya. Bisa 1 bulan misalnya ya. Kira-kira begitu. Gue tetap masih bullish ya untuk Bitcoin. Semakin lama dia sideways sebenarnya, itu sebenarnya semakin sehat untuk Bitcoin ya. Kalau dia V-shape recovery begini sebenarnya justru agak bahaya. Bahaya sebenarnya dalam artian kita berarti kalau V-shape recovery berarti kita nggak bisa ambil target yang tinggi gitu ya, karena bisa aja karena kalau kita V-shape recovery begini paling dibawa sampai 150k udah berhenti gitu ya. Tapi kalau kita konsolidasi lama gitu, jadi kan ada istilahnya rekapitulasi ya, rekapitulasi market. Jadi market istilah riset ulang ya. Jadi mencuci lah istilahnya itu, yang mau take profit kan tetap namanya market pasti perlu take profit ya. Jadi banyak kepentingan di dalam market ini, mau itu miner, investor ya, banyak ya, benar-benar banyak. Jadi pasti ada titik jenuhnya sedikit. Banyak yang bilang ini siklus lebih mirip ke siklus tahun 2000 berapa ya, double peak itu. Bentar ya, gue lihat siklus yang double peak. Nah, siklus 2013 ya. Banyak yang bilang ini lebih mirip siklus 2013 daripada siklus 2017, karena siklus 2017 kita memang langsung straight up gitu ya, dari bawah ke atas kita langsung straight up. Tapi kalau yang ini kita akan mengalami namanya siklus double peak ya. Ini dari dam ini naik ke sini langsung dihantam dulu koreksi. Koreksinya sebesar di atas ini ya, dihantam koreksi 80% ya. Wah, luar biasa kan? Nah, 80% ya. Kita lihat ya, dari yang blow off top yang pertama ini ke yang kedua ini dihantam 80% turunnya ya. Apakah ini udah bear market? Orang waktu itu juga udah bilang ya, wah ini udah bear market gitu. Ini kan juga siklus yang pertama 2017, lalu halving ya, halving pertama, lalu bull cycle pertama setelah halving, dan ini langsung dibanting 80% setelah blow off top ya. Nah, dari sini baru kita naik lagi ya. Jadi dari blow off top yang ini ke sini masih ada potensi, jangan kaget ya. Sorry salah. Masih ada potensi 300% ya, bayangin aja ya. Dulu kejadiannya seperti ini. Jadi setelah dibanting begini, tapi dia konsolidasi pelan-pelan ya. Ini konsolidasi lama loh ya. Konsolidasi berapa lama ini? Dari blow off top ini deh ya, kita hitungnya ya. Yang membutuhkan waktu
231 hari ya, bayangin aja 231 hari untuk mencapai blow off top berikutnya gitu. Ini double peak cycle istilahnya ya. Jadi kalau kita mengharapkan skenario seperti ini, kita lihat ya, ini skenario yang kemungkinan besar ya, kemungkinan besar sedang kita mainkan. Kita lihat ada satu candle hijau merah begini besar ya, turun, lalu kita akan naik dikit, tapi akhirnya ujung-ujungnya sideways. Kita lihat ini ya, kita akan sideways ya. Ini yang gue lihat di sini, kita akan sideways karena kita turunnya cukup banyak, langsung turun begini di sini kita. Makanya kita udah menyentuh orange ini ya, kita udah menyentuh orange ini, dan kita sebenarnya koreksinya juga baru sekitar 54% ya, 53-54. Oke ya, banyak ya memang ya. Tapi kalau kita sesuai skenario yang tadi ya, kita anggap sesuai skenario yang tadi aja, kita copy ya, benar-benar ya, tanggalnya dari blow off top pertama, kita ambil 33 bar. Oke, di sini ya. Nah, di sini ada potensi kenaikan ini tadi. Ini ya, ada potensi kenaikan 300%, 380% tadi ya. Oke lah ini. Nah, kita lihat align ya, kira-kira align ya, 230.000K ya untuk Fibonacci kita ya. Itu yang mau gue bilang ya. Jadi teman-teman, gue rasa yang merasa udah buy di pucuk ya, di sini gua gak akan berani nyuruh kalian jual cut loss, atau gue juga gak akan berani nyuruh kalian hold juga ya. Kembali lagi duit Anda, tapi kalau gue sih gue hold ya, karena gue melihat tetap ada potensi. Anggaplah ini omongan gue salah gitu ya, tetaplah anggaplah kita jalanin bear market begini, nggak apa-apa. Tetap pada suatu saat nanti, misalnya 2023 atau 2024, target 200k ini benar-benar udah nggak ada apa-apanya ya. Oke, kita sekarang lanjut coba ke rainbow regression ya. Jurus rahasia kita ini seperti biasa. Rainbow regression band kita ini. Nah, kalau menurut rainbow regression kita malah harus konsolidasi lebih lama lagi gitu ya. Bisa aja sih, memang gak ada masalah. Tapi yang mau gua highlight di sini lagi, nah di sini ya, kalau misalnya ikutin double peak ya, ikutin double peak itu, kita lihat top blow off topnya di garis oranye ini. Blow off topnya di garis oranye ini, kita lihat ya. Persis apa yang sedang kita alami sekarang. Ini hapus dulu ya. Persis apa yang kita alami sekarang ya, kita mengalami blow off top di garis oranye ini ya. Kita lihat ya, sama ya, ini ya 2013 ini ya, kita mengalami rejection di garis oranye ini, dan lalu dia turun sampai ke garis hijau, bahkan mau menyentuh garis biru ya, benar nggak ya kan ya. Ini juga waktu itu kita close di bawah garis merah ini nih ya, lalu kita menuju moving average yang warna oranye ini, baru akhirnya mengalami pantulan, dan lokasi kita sideways adalah di garis hijau ini ya. Kalau kita bandingkan dengan punya kita sekarang, gue melihat ada kemiripan ya. Nah, kita lihat mengalami rejection di sini, lalu balik ke moving average yang ini ya, moving average 50 week, EMA 50 week ya. Dan kita lihat di sini, ini garis hijau yang tadi ya. Nah, menurut gua kita akan konsolidasi di dalam garis hijau ini kira-kira ya.
Nah garis hijau ini kan akan naik terus ya. Nah kita kan konsolidasi sekitar sini-sini aja nih gitu ya. Jadi memang perlu waktu ya, perlu waktu. Kita masih ada waktu cukup banyak ya kalau teman-teman. Makanya kalau main di kripto kenapa pakai uang dingin ya, karena itu ya, kita harus siap-siap nyangkut lah kasarnya ya. Gue puji Tuhan sih gue nggak nyangkut, karena gue mau beli Bitcoin tuh di harga yang benar-benar masih cukup murah ya. Paling gue nyangkut altcoin lah ya. Altcoin pasti ada lah ya, salah satu dari kita yang nyangkut, mau di coin apapun bagus juga pasti bisa nyangkut gitu ya. Tapi sekarang kita harus fokus Bitcoin dulu, karena Bitcoin ini kalau sampai bear market ya, ini bahaya ya. Kita pertanda bear market itu apa? Pertanda bear market kalau kita weekly candle ini kita close di bawah ini nih, di bawah yang oranye ini. Kalau menurut gua ya, kita nggak boleh close di bawah yang oranye ini. Kalau sampai close di bawah oranye ini, yang ini bahaya ya. Jadi seiring kita sideways di sini, mungkin dia mau turun dikit atau bagaimana, kita nggak boleh close di bawah ini gitu ya. Sama seperti 2013 ini ya, kita nggak pernah close di bawah ini ya, hampir retest doang, tapi kita nggak pernah close ya. Pada akhirnya kita lanjut lagi naik ke atas seperti ini ya. Jadi kalau ini kita butuh waktu berapa lama tadi? 200 harian, kira-kira 6 bulan ya, 6 bulan, April ke November. Oh lebih ya, April ke November mah berarti sekitar 7 bulan ya, 6 bulan 7 bulan. Oke lah ya, berarti kalau misalnya kita sekarang Mei, berarti kita mungkin blow off topnya di Januari gitu ya, mungkin sekitar itu ya, kalau ini beneran double peak cycle ya. Oke, gue rasa itu ya. Gue rasa untuk koin-koin lain nggak terlalu relevan untuk kita bahas sekarang. Nanti kalau gue lihat ada chart yang menarik, paling gue update di Twitter aja ya, update di Twitter aja. Soalnya gue lihat Bitcoin dominance ini kayak yang gue bilang harus pump dulu ya. Tetap dia Bitcoin dominance-nya harus pump dulu. Gue bilang bahwa Bitcoin dominance-nya harus naik dulu ke 50% paling enggak ya, dan konsolidasi di sini ya. Kita lihat kembali udah menyentuh ya, dan rejection kembali, dan gue bilang sini ini akan naik lagi dulu ya. Seiring dengan Bitcoin pump, Bitcoin dominance akan naik menurut gue ya. Oke, gue rasa itu dulu untuk video kali ini. Gue share posisi Binance sedikit. Gue masih hold ya, gue masih hold. Ini masih running loss 13% ya, nggak apa-apa, gue akan hold ini terus. Gue udah pasang jaringan yang di bawahnya ya, 29k, 26, 24, 21 ya, gue jaring semua ini ya. Kalau dia mau turun sampai berapapun, pokoknya gue hold uang ini. Ini memang gaya trading gue ya, jangan diikutin ya. Oke, gue rasa kira-kira itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh di like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.